Tiga pengganggu itu Maverick dan melanggar peraturan sekolah dengan mewarnai rambut mereka dengan warna unik mereka, 2 merah dan 1 kuning. Yang mewarnai rambutnya menjadi kuning disebut Zhang Likun, yang tinggi dan besar, dan tidak melakukan kesalahan karena ayahnya, Zhang Danteng, adalah direktur Departemen Pendidikan Sekolah. 2 rambut merah dicat, yang lebih tinggi bernama Huang Sikai, ayah adalah dewan sekolah terbesar di sekolah, yang lain bernama Guo Hongliang, juga putra dewan sekolah. Ketiga pengganggu itu, jelas merupakan tumor di kalangan siswa SMA pertama Tianhai. Bagi mereka, ketidakhadiran dan keterlambatan adalah hal yang mudah. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah minum, berjudi, tawuran massal, menindas gadis, memeras teman sekelas, dan bahkan mengancam guru. Ketiganya bisa dikatakan sebagai penjahat. Hari ini adalah pertama kalinya minggu ini ketiga pengganggu datang ke sekolah. Tentu saja, mereka datang ke sekolah bukan untuk menghadiri kelas, tetapi mereka tidak memiliki cukup uang, datang ke sekolah untuk mencari beberapa siswa untuk mengetuk sejumlah uang menggunakan. Para siswa SMA pertama Tianhai kaya, banyak dari mereka adalah keluarga kaya, dan bahkan ada beberapa karakter yang tidak dapat diganggu oleh ketiga pengganggu. Ketiga pengganggu itu sangat cerdas dan sangat sadar diri. Mereka akan terlebih dahulu selidiki situasi keluarga pihak lain sebelum mereka menyerang. Mereka tidak tahu situasi keluarga satu sama lain tidak akan mengacaukan mereka. Mereka hanya menggertak jujur dan keluarga memiliki sedikit kekuatan siswa, sehingga ketiganya berkeliaran di sekolah. Belum ada kecelakaan. Saat ini, tiga pengganggu sedang memegang api. Hanya 1 jam yang lalu, mereka menemukan target pemerasan hari ini, seorang anak laki-laki yang tampaknya jujur dan rendah hati, tepat ketika mereka menyudutkan sisi lain untuk menjulurkan cakar mereka. Anak laki-laki yang terlihat jujur dan berotot justru menunjukkan penampilannya yang tidak sebanding dengan gagah berani melawan tiga pemerasan, bahkan bertarung, hasil dari ketiganya meskipun menang, dan berhasil-hasilnya meskipun ketiganya menang dan berhasil merebut uang yang lain dibawa, itu membuat mereka sangat tidak nyaman dan mereka merasa bahwa mereka bertiga tidak datang ke sekolah begitu lama untuk membangun otoritas mereka bahkan Pang sekecil itu berani melawan diri mereka sendiri. Tepat ketika mereka bertiga berpikir keras tentang bagaimana membangun citra mereka bertiga sebagai pengganggu yang hebat dalam waktu singkat, Xiang Yang, guru baru, datang. Ketika ketiganya melihat Xiang Yang muda, mata mereka berbinar dan mereka merasa bahwa kesempatan mereka untuk membangun otoritas mereka telah datang. Siapa yang menyuruhmu terlihat muda padahal lebih tampan dari kami, kamu pantas mendapat sial. Ketiga orang itu berkata dalam hati. Saya katakan sobat, Anda tidak terlalu tua, sangat muda untuk masuk ke SMA pertama Tianhai, menghabiskan banyak uang, kan? Bagaimana kalau Anda memberi saya 10 juta, dalam setahun saya membiarkan Anda menjadi direktur politik. Huang Sikai memiringkan kepalanya dan menatap Xiang Yang dengan senyum sinis di wajahnya. 10 juta dolar dan Anda bisa menjadikan saya direktur politik. Anda begitu kuat. Xiang Yang menatap Huang Sikai dengan wajah tidak percaya. Pria ini hanyalah seorang siswa, dia benar-benar pembicara yang hebat. Hahaha. Begitu dia mendengar kata-kata Xiang Yang, ketiga hegemon itu tertawa terbahak-bahak. Zhang Likun menunjuk ke Xiang Yang dan berkata, kamu pendatang baru benar-benar bodoh. Izinkan saya memberitahu Anda, ayah saudara Huang adalah yang terbesar, manajer sekolah, belum lagi menjadikan Anda direktur politik, menghitung untuk menjadikan Anda yang dia mampu lakukan. Jadi dia adalah anak dari manajer sekolah terbesar. Xiang Yang tiba-tiba sadar, dan menatap Zhang Likun dan Guo Hongliang, bagaimana dengan kalian? Dan apa identitas kalian? Kenapa aku harus memberitahumu? Kedua pria itu mencibir dan melirik Xiang Yang, jika Anda bertanya kepada kami dan kami menjawab, bukankah itu terlalu memalukan? Lihatlah kalian berdua pria besar, kamu terlihat tinggi dan besar, kamu bahkan tidak berani memberitahuku namamu. Aku pikir kamu adalah sesuatu, tetapi ternyata kamu bukan sesuatu, sungguh mengecewakan. Wajah Xiang Yang digantung dengan ekspresi kecewa. Kamu memarahi kami karena tidak menjadi sesuatu. Kedua orang itu melotot dan menatap Xiang Yang dengan marah. Yo, kalian benar-benar cukup pintar, untuk bisa menghilangkan lapisan makna ini dari kata-kataku. Kalian benar-benar bukan apa-apa. Xiang Yang memiliki ekspresi tak terduga di wajahnya. Bajingan, beraninya kamu, seorang guru, mengutuk di kelas, kamu terlalu banyak. Begitu kata-kata Xiang Yang keluar, mereka bertiga segera menjadi marah, menamparkan meja dan memelototi Xiang Yang, dengan kecenderungan untuk menjatuhkan topi. Mungkinkah kalian adalah sesuatu?
Siang Yang tersenyum dan menatap ketiga orang itu. Tentu saja kita bukan barang, bukan, aku Pou. Setelah kata-kata ketiga orang itu, mereka segera tahu bahwa mereka tertipu, tetapi karena itu tidak benar untuk mengakui bahwa mereka adalah sesuatu, bukan mengakui bahwa mereka adalah sesuatu yang juga salah. Wajah marah biru. Hahaha, apakah itu sesuatu atau tidak? Kalian mengatakannya. Siswa lain di kelas itu tertawa terbahak-bahak. Diam. Mereka bertiga dengan marah menamparkan meja dan berteriak, dan kemudian mengalihkan tatapan penuh amarah mereka ke arah Xiang Yang. Huang Sikai mengulurkan jarinya untuk menunjuk Xiang Yang, hampir ke pangkal hidungnya. Apa yang kamu, guru saja, Lao Zi memandangmu, kamu adalah gurunya, atau kamu bukan apa-apa, minta maaf, atau keluar. Xiang Yang memandang Huang Sikai dengan wajah tenang, matanya sedalam air, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu ingin aku meminta maaf kepadamu. Jika kamu tidak meminta maaf, kamu ingin aku keluar. Ya, berlutut dan minta maaf, jika tidak keluar, aku akan menyuruh orang memotongmu sebentar lagi. Yang berbicara bukanlah Huang Sikai, tapi Guo Hongliang. Suaranya sangat keras sehingga dia bisa terdengar bahkan di luar kelas. Xiang Yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi perlahan-lahan mengulurkan tangannya, meraih jari Huang Sikai dan berkata dengan acuh tak acuh, sebagai seorang siswa, mengarahkan jari Anda ke hidung guru, Anda terlalu berlebihan, jika di zaman kuno, orang-orang suka kamu akan dicelupkan ke dalam kandang babi. Hei Nai, sakit. Suara patah Huang Sikai menjerit sedih sebelum dia bisa menyelesaikan kutukannya, tapi tangan Xiang yang meraih jarinya dengan kekuatan bertahap. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memukul seseorang, lepaskan dengan cepat. Zhang Likun dan Guo Hongliang sangat marah ketika mereka melihat ini, dan mereka menerkam ke arah Xiang Yang. Segera setelah mereka melakukannya, mereka tahu bahwa mereka telah lebih atau kurang berlatih beberapa perdebatan. Zhang Likun sangat cepat, menamparkan ke arah wajah Xiang Yang, sementara Guo Hongliang menendang ke arah tubuh bagian bawah Xiang Yang, yang benar-benar terlalu jahat. Kamu terlalu jahat. Xiang Yang memelototi Guo Hongliang dan memutuskan untuk memberi mereka sedikit pelajaran. Dia mundur selangkah secara acak dan menarik Huang Sikai. Segera Huang Sikai berdiri di posisi asli Xiang Yang dan menerima serangan Zhang Likun dan Guo Hongliang utuh sebagai gantinya dari dia. Kalian berdua bajingan, kamu telah memukulku. Huang Sikai menerima serangan dua orang bukan Xiang Yang, dua saudara laki-lakinya yang baik, satu menendang tubuh bagian bawah, satu menamparkan wajahnya, dua pukulan ini nyata, terutama tubuh bagian bawahnya terkena tendangan ini, rasa sakit dia berjongkok di tanah menutupi selangkangannya dan berteriak kesakitan dengan wajah pucat. Zhang Likun dan Zhang Hongliang membeku, untuk memberi pelajaran pada Xiang Yang, mereka memiliki kekuatan penuh, yang tidak mereka duga adalah bahwa Xiang Yang sangat berbahaya, dia bahkan menggunakan saudara mereka sebagai perisai, orang yang terluka, ternyata saudara mereka. Kalian terlalu berlebihan, beraninya kalian bertarung secara terbuka di kelas, Ayah. Huang, apa kalian baik-baik saja? Xiang Yang pertama-tama memelototi mereka berdua, lalu menatap Huang Sikai yang sedang duduk di tanah berteriak sedih dengan wajah prihatin. Bajingan, kamu terlalu berlebihan, untuk menggunakan saudara Huang sebagai tameng. Setelah Zhang Likun dan Guo Hongliang keduanya bereaksi terhadap zaman kuno, mereka sangat marah ketika mereka melihat senyum di wajah Xiang Yang, dan mereka berdua menangkupkan tinju mereka dan langsung meninju ke arah Xiang Yang. Keduanya belajar pelajaran yang baik kali ini, dan tidak saling berhadapan untuk memperebutkan, tetapi berdampingan menuju Xiang Yang menyerang. Menurut mereka, Xiang Yang kali ini tentu tidak dapat menghindari, untuk dipukul oleh mereka. Para siswa di bawah melihat Zhang Likun dan Guo Hongliang, dua orang yang terlihat lebih kuat dari Xiang Yang, menyerang Xiang Yang dan berteriak kaget. Dengan senyum di bibirnya, Xiang Yang tidak menunggu tinju kedua pria itu menyerang, tubuhnya pendek dan dia mengambil inisiatif untuk menabrak lengan kedua pria itu. Kedua tangannya dengan cepat mengangguk di bawah ketiak kedua pria itu, dan tinju dua pria yang semula mengenai Xiang Yang berubah arah dan mengenai wajah kedua belah pihak. Tinju dari dua bersaudara yang baik saling menyapa di kepalan tangan masing-masing. Mereka hampir menggunakan kekuatan penuh mereka untuk saling meninju, hampir ambruk setengah dari wajah yang lain, dan kemudian dengan cepat merah dan bengkak, dalam sekejap mata, setengah dari wajah keduanya bengkak seperti roti. Untuk apa kau memukulku? Bukankah kamu tiba-tiba memukulku juga? Mereka berdua saling melotot dengan marah, dan setelah mereka selesai berbicara pada saat yang sama, mereka tersentak, dan pada saat yang sama,
mereka menutupi wajah mereka dan menoleh untuk melihat Xiang Yang yang sudah berdiri di seberang mereka. Itu semua ulahmu. Kalian bersaudara yang baik sedang berdebat satu sama lain dalam seni bela diri. Apa hubungannya ini denganku? Wajah Xiang Yang menatap mereka berdua dengan tatapan polos. Mungkinkah meskipun kalian adalah saudara di permukaan, pada kenyataannya, kalian telah lama tidak senang satu sama lain di dalam hati kalian dan memanfaatkan waktu ini untuk mengungkapkannya, ketidakpuasan di hati Anda terhadap satu sama lain, itulah sebabnya Anda saling memukul. Kupikir mereka bersaudara, tapi nyatanya, mereka semua menyembunyikan pisau di perut mereka. Ini sangat lucu. Para siswa di kelas tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Diam. Kedua pria itu berteriak dengan marah, saling memandang dan berkata serempak, persetan, persetan dengannya. Sambil mengatakan itu, keduanya menyalin kursi mereka pada saat yang sama dan menabrak keras ke arah Xiang Yang. Sifat yang mematikan. Mata Xiang Yang cahaya dingin melintas, pada dua orang dengan kursi hancur, dia mengambil langkah ke kanan untuk menjual, segera menghindari serangan dua orang. Kedua orang itu tidak berhenti, tetapi berubah untuk menyapu. Sudut mulut Xiang Yang senyum, menghindar. Kebetulan yang baik, ketika punggungnya persis memegang meja hanya berdiri Huang Sikai. Berhenti. Huang Sikai baru merasakan sakitnya sedikit mereda, hendak berdiri, namun melihat kedua saudaranya dengan bangku terbanting keras, langsung ketakutan dengan wajah pucat, berteriak. Suara lain datang dari luar pintu, dan itu adalah suara kepala sekolah, Lu Xinran. Menabrak. Lu Xinran datang terlambat dengan sekelompok guru, dia memiliki efek jera di sekolah menengah pertama Tianhai, sebuah perintah, bahkan tiga hegemon tidak berani memberontak, jika keduanya belum dimulai, mendengar omelan Lu Xinran pasti akan segera berhenti, tapi sekarang tidak ada gunanya, mereka tidak bisa berhenti. Jadi, sekelompok guru dan siswa menyaksikan Zhang Likun dan Guo Hongliu mengambil bangku dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga ke tubuh teman baik mereka, Huang Sikai. Ah! Dua bangku, satu hancur di kepalanya dan satu di pinggangnya, menghancurkan seluruh tubuh Huang Sikai ke tanah, berdarah, saat dia berteriak keras dan menyedihkan. Ini terlalu menyedihkan. Xiang Yang tidak bisa menahan nafas, tetapi gerakan kakinya tidak lambat, dia buru-buru bergegas ke sisi Huang Sikai dan berjongkok, bertanya dengan wajah gugup, Ayah, apakah semuanya baik-baik saja? Mengapa kamu berdarah begitu banyak? Mereka pergi terlalu jauh untuk menghajarmu seperti ini. Kenapa selalu kau yang terluka? Seperti Puncak Kuat Muda silahkan kumpulkan, Puncak Kuat Muda situs novel populer diperbarui tercepat. Huang Sikai, bukankah ini putra manajer sekolah Huang? Terlalu banyak untuk dipukuli oleh seorang guru seperti ini. Ada Guo Hongliang yang juga putra manajer sekolah. Putra Direktur Zhang juga ada di antara mereka. Ketika sekelompok guru melihat penampilan menyedihkan dari ketiganya, mereka tidak bisa tidak mengubah wajah mereka, dan mata mereka menjadi tegas ketika mereka melihat Xiang Yang. Ayah Zhang Likun sendiri, Zhang Santeng, kepala Departemen Pengajaran, bergegas ke sisi putranya dengan wajah tertekan, melihat separuh wajah putranya bengkak, wajahnya membiru karena marah dan dia meraung ke Xiang Yang, beraninya kau bajingan memukul anakku, mencari. Dia ingin bergegas dan bertarung dengan Xiang Yang, tetapi ketika dia memikirkan Lu Xinran dan guru-guru lainnya, dia harus menahannya, kembali hatinya untuk membunuh Xiang Yang, sebagai gantinya, dia berteriak dengan marah, sebagai seorang guru, secara terang-terangan memukuli siswa di kelas, itu benar-benar melanggar hukum, panggil polisi, kita harus memanggil polisi untuk menangkap mereka. Kepala sekolah Lu, apa yang kamu lakukan? Mengatakan, pada saat yang sama, dia menatap Lu Xinran. Lu Xinran memandang Xiang Yang dengan sakit kepala, tetapi menemukan bahwa yang terakhir tertawa tanpa perasaan, seolah-olah masalah itu anehnya tidak ada hubungannya dengan dia, dan tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Bagus untukmu, aku sedang memikirkan bagaimana caranya membantu Anda keluar dari situasi. Anda tertawa begitu bahagia, saya tidak peduli tentang Anda. Lu Xinran ingin mengabaikan Xiang Yang, tetapi begitu dia memikirkan instruksi mentornya, tetapi tidak berdaya, hanya bisa berkata, Direktur Zhang jangan impulsif, pahami dulu apa yang terjadi sebelum membuat keputusan. Bukankah sudah jelas apa yang terjadi dalam masalah ini? 3 siswa telah dipukuli hingga seperti ini, apakah masih ada yang palsu? Zhang Danteng berkata dengan suara putus asa. Apakah kamu buta? Semua orang masuk dan melihat 3 siswa berkelahi sendiri.
hanya kamu yang melihat guru memukul siswa, rusa yang baik untuk kuda, untuk menutupi kekejaman anak-anak mereka dalam perkelahian kelas. Kamu berbalik hitam dan putih, mengacu pada rusa sebagai kuda, apakah menurut Anda mata begitu banyak orang yang hadir karena Anda tidak dapat melihat? Kata Siang yang acuh tak acuh dan memulai serangan baliknya. Kepala sekolah Lu, apa yang baru saja kamu lihat seharusnya 3 siswa berkelahi dan berkelahi. 2 di antaranya memukuli 1, kan? Ada juga seluruh bagian, seluruh kelas melihatnya. Kamu dapat bertanya kepada mereka sebanyak yang kamu mau, masalahnya adalah sangat jelas. Tidak perlu bertanya, saya sudah merekam semuanya, faktanya ada di sini. Setelah Siang yang menyelesaikan kata-katanya, Sun Qingya berjalan dengan senyum puas di wajahnya, memegang teleponnya. Kepala sekolah Lu, inilah yang terjadi. Kamu akan mengerti setelah kamu melihatnya. Sun Qingya langsung membuka video ponsel ke Lu Xinran dan sekelompok guru untuk melihat. Zhang dan Teng juga buru-buru datang. Kompensasi video, hanya beberapa menit, tetapi biarkan semua guru melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tidak perlu lagi pembelaan. Wajah Zhang dan Teng tiba-tiba memerah. Saudara Siang Yang, kita memang ditakdirkan untuk bersama. Hehehe, kamu menjadi guruku, sekarang kamu tidak bisa menyingkirkanku lagi, kan? Sementara Lu Xinran memimpin para guru untuk menonton video, Sun Qingya tersenyum dan mengobrol dengan Siang Yang. Ya, kebetulan sekali. Siang Yang tidak berdaya, dia direcoki oleh gadis ini ketika dia berada di pesawat. Sulit untuk menyingkirkannya, sekarang dia menjadi gurunya, saya kira dia akan terganggu olehnya di masa depan. Hari ini aku membantumu oh, kamu berutang budi padaku. Sun Qingya berkata dengan nada yang tak terbantahkan. Kamu mengambil keuntungan dari bahaya seseorang. Kata Siang Yang. Ini adalah benih api yang mengirimkan arang. Ketika keduanya mengatakan ini, dokter sekolah datang dan pertama-tama membawa 3 pengganggu yang terluka ke rumah sakit untuk perawatan, dan setelah Lu Xinran dan sekelompok guru menonton video, mereka mengembalikan telepon ke Sun Qingya, menyapa dokter Siang Yang, dan kelompok itu langsung pergi ke ruang konferensi. Segera setelah itu, sekelompok orang sudah duduk di ruang konferensi. Lu Xinran duduk di atas, Zhang Santeng dan guru lain dengan posisi di sekolah duduk di bawahnya masing-masing di kiri dan kanan. Saya percaya bahwa setelah video tadi, semua orang memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Siang. Memanggil semua orang di sini, adalah untuk memberitahu Anda bahwa mulai hari ini, Tuan Siang resmi menjadi guru sekolah menengah pertama Tianhai, bertanggung jawab atas kelas pendidikan jasmani dan guru kelas-kelas 12 senior. Lu Xinran berkata, kepala sekolah Lu, bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan Siang Yang? Sebagai seorang guru, dia menyaksikan para siswa berkelahi di kelas tanpa menghentikan mereka, bagaimana guru seperti ini bisa bertahan? Zhang dan Teng berkata tanpa henti. Direktur Zhang, kita telah melihat dengan jelas di video, Tuan Siang tidak gagal menghentikannya, tetapi para siswa terlalu galak, dia tidak dapat menghentikannya. Saya pikir masalah ini juga harus mencari masalah dari 3 siswa terlebih dahulu. Direktur kantor politik selalu berselisih dengan Zhang Santeng, segera setelah dia menemukan kesempatan untuk mengering. Mendengarkan pertengkaran antara keduanya, Siang Yang tertawa terbahak-bahak, orang-orang ini berbicara dengan sopan, tetapi keduanya dengan cerdik menghindari masalah siswa yang memukuli guru di video dan mengubahnya menjadi siswa yang berkelahi, yang langsung meringankan kekejaman ketiga pengganggu itu. Kepala sekolah, guru, saya tidak sepenuhnya menghentikan siswa dari berkelahi dan tawuran. Saya meninjau, saya pikir ketiga siswa itu tidak mudah. Mereka masih muda, perbedaan pendapat tentang dorongan untuk bercinta orang ingin saling membunuh, meskipun terlalu kekerasan, tetapi demi mereka yang masih muda, saya mohon kepada sekolah untuk tidak mengeluarkan mereka, hukuman berat untuk itu. Kata Siang Yang. Kata-kata Siang Yang terlalu kejam, hanya perkelahian dan perkelahian biasa. Dalam kata-katanya tiba-tiba naik ke tingkat pembunuhan. Siapa bilang mereka harus diusir? Ini adalah suara semua guru, kecuali jika mereka tidak ingin tinggal di sekolah lagi. Siapa yang cukup bodoh untuk mengeluarkan putra kedua manajer sekolah? Wajah Lu Xinran menunjukkan ekspresi tak berdaya dan menggosok pelipisnya yang sakit kepala. Mari kita bicara tentang mereka bertiga bertarung nanti. Bagus, maka masalah ini tidak akan ditindaklanjuti, tetapi, guru perekrutan sekolah menengah pertama Tianhai kami, persyaratan untuk guru sangat ketat, meskipun ia lulus tinjauan wakil kepala sekolah Lu, tetapi masih ada tinjauan orang departemen personalia sekolah. Saya pikir karena semua orang ada di sini,
mengapa kita tidak melakukan rekrutmen terbuka saja? Zhang Danteng jelas menolak untuk melepaskan Xiang Yang. Lu Xinran melirik Zhang Danteng dengan wajah tanpa ekspresi, dalam hatinya dia tidak senang dengan pendekatan Zhang Danteng, tetapi di depan begitu banyak guru di seluruh sekolah, dia tidak bisa terlalu bias terhadap Xiang Yang, dia hanya bisa mengangguk, ringan dan berkata, karena Direktur Zhang memiliki ide ini, maka mari kita mulai. Haha, seperti yang seharusnya. Tatapan sombong Zhang Danteng menatap Xiang Yang, berpikir dalam benaknya bahwa kali ini, dia pasti akan mengusir Xiang Yang dari SMA pertama Tianhai. Xiang Yang, aku tidak akan mempersulitmu, aku akan membuat satu syarat, jika kamu bisa memuaskanku, aku tidak akan lagi menentangmu menjadi guru sekolah menengah No. 1 Tianhai. Zhang Danteng menatap Xiang Yang dengan ekspresi serius di wajahnya, ingin melihat ketakutan di wajah Xiang Yang, tapi dia kecewa. Tidak hanya tidak ada ekspresi ketakutan di wajah Xiang Yang, sebaliknya, dia tersenyum. Syarat apa? Sebutkan saja. Xiang Yang. Semua orang tahu bahwa guru sekolah menengah nomor 1 Tianhai harus memiliki gelar tinggi, atau setidaknya gelar master dari sekolah top di Cina. Apakah Anda memilikinya? Zhang Danteng mencibir dan menatap Xiang Yang. Gelar master dari sekolah top di Cina, aku benar-benar tidak punya ini. Xiang Yang merentangkan tangannya dan berkata, tidak, maka gelar sarjana harus selalu tersedia, kan? Zhang Santeng tidak bisa menahan untuk tidak bahagia dan tertawa 3 kali di langit. Jika saya tahu bahwa saya akan dapat menangani orang ini dengan mudah, saya akan banyak berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Saya juga tidak memiliki gelar sarjana domestik. Xiang Yang memutar matanya dan berkata, tidak, haha, kamu bercanda, kamu bahkan tidak memiliki gelar sarjana, tetapi kamu memiliki imajinasi untuk datang ke sekolah menengah pertama Tianhai untuk menjadi seorang guru. Zhang Danteng memandang Xiang Yang dengan wajah mengejek. Petik 2 petik 2. Lu Xinran membuka mulutnya, tidak tahu apa yang harus dia katakan, dia melihat senyum di wajah Xiang Yang dan samar-samar merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah, tetapi tidak bisa mengatakannya. Kepala sekolah Lu, masalah ini sudah sangat jelas, orang seperti ini harus langsung dikeluarkan dari sekolah saja, semua orang bilangkan. Zhang Danteng berkata sambil menatap semua orang di ruang konferensi. Memang, orang yang bahkan tidak memiliki gelar sarjana tidak dapat tinggal di sekolah sebagai guru. Aduh, ini terlalu absurd, bahkan tanpa gelar sarjana. Jadilah satpam, tapi sekali lagi, itu terlalu tipis, jadi kurasa itu juga tidak akan berhasil. Para guru di ruang rapat berbicara dengan keras, sekolah menengah pertama Tianhai sangat ketat tentang persyaratan pendidikan untuk guru, Xiang Yang bahkan tidak memiliki gelar sarjana, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Apa yang dipikirkan kepala sekolah Lu? Tatapan sombong Zhang Danteng menatap Lu Xinran. Petik 2 petik 2. Wajah Lu Xinran menjadi sedikit jelek dan melotot tajam ke Xiang Yang, tetapi melihat Xiang Yang masih tersenyum, dia sangat marah dan hendak membuat keputusan untuk mengusir Xiang Yang dengan ketabahannya, gigi. Jangan terburu-buru, aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Ketika Lu Xinran hendak membuka mulutnya, tetapi dia melihat Xiang Yang tersenyum santai. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan apapun. Zhang Danteng hendak mengejek, tetapi dia melihat Xiang Yang meletakkan sertifikat di atas meja dan berkata dengan santai, ini adalah sertifikat gelar doktor dari Departemen Fisika Universitas Stanford. Ini adalah sertifikat gelar doktor dalam bidang psikologi dari Stanford University. Ini adalah sertifikat gelar doktor dari Departemen Matematika Universitas Stanford. Ini, seluruh ruang konferensi sunyi, hanya suara Xiang Yang menamparkan sertifikat di atas meja terdengar, wajah Zhang Santeng menjadi sangat jelek, Xiang Yang menamparkan sertifikat di atas meja seolah-olah ditampar di wajahnya, ini telanjang, buah kena muka. Ini adalah gelar doktor dalam sejarah dari Universitas Stanford. Setelah Xiang Yang meletakkan 7 sertifikat gelar doktor dari berbagai jurusan dari Universitas Stanford di atas meja, wajahnya dengan senyum santai, tatapannya menyapu wajah semua orang di seluruh ruang konferensi, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak memiliki gelar sarjana. Atau gelar master dari universitas negeri terkemuka, itu karena saya dibesarkan di luar negeri, saya tinggal di Stanford selama beberapa tahun dan mengambil sertifikat ini. Anda dapat pergi untuk memverifikasi keaslian, tentu saja, jika tidak cukup, juga dapat memberi Anda sekolah lain sertifikat gelar doktor.
Seperti Puncak Kuat Muda, silahkan kumpulkan, Puncak Kuat Muda, situs novel populer diperbarui tercepat.